Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa, masih dalam bahasan polinomial. Sebelum kita ke teorema sisa, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan antara polinomial, pembagi, hasil bagi, dan sisa yang kemarin pernah kita bahas. Misalkan polinomial fx dibagi dengan px memberikan hasil bagi hx dan sisa sx, maka nantinya ada hubungan fx sama dengan pembagi atau px dikali dengan hasil bagi atau hx ditambah dengan sisa atau sx. Nah, dari hubungan tersebut, jika saya punya fx polinomial berderajat n dan px pembagi berderajat m dengan m kurang dari sama dengan n, maka nantinya yang pertama hx adalah hasil bagi berderajat n dikurangi m. Dengan kata lain, kita bisa mencari derajat dari hasil bagi dengan cara mengurangi derajat polinomial atau n dengan derajat pembaginya m. Yang kedua, sx adalah sisa pembagian berderajat maksimum m dikurangi 1. Nah, dengan kata lain, kita bisa mencari derajat maksimum dari sisa pembagian dengan cara mengurangi pembagi dengan 1. Oke, untuk lebih jelasnya tentang dua hal ini, di sini ada contoh. Contoh pertama, polinomial x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 5 dibagi dengan x dikurangi 1, maka nantinya kita dapati n sama dengan 3 derajat dari polinomial dan m sama dengan 1 derajat dari pembagi. Maka nantinya untuk hx, derajat hx kita bisa tentukan, yaitu 3 dikurangi 1, berarti derajat untuk hasil baginya nantinya adalah 2. Nah, ini terbukti kalau misalkan kita mengerjakan polinomial di atas, akan kita dapati hasil pembagi yaitu x kuadrat ditambah x ditambah 3. Ini jelas bahwa pangkat dari hasil baginya itu adalah pangkat 2. Nah, untuk sisanya berderajat maksimum berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti derajatnya itu, maksimumnya itu 0, berarti berupa konstanta. Dan ini pun terbukti ketika kita menghitung sisa pembagian dari polinomial di atas ketika dibagi dengan x min 1, yaitu sx sama dengan negatif 2. Nah, contoh yang lain, saya punya polinomial x pangkat 3 ditambah 5x dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 10. Maka nantinya n-nya itu 3 dan m-nya itu sama dengan 2. Nah, hx-nya dengan cara seperti tadi kita akan tahu hx itu memiliki derajat 1. Ini terbukti dengan cara menghitungnya, yaitu x min 3. Nah, kemudian sx-nya berderajat maksimum 2 dikurangi 1, yaitu 1. Ini juga terbukti bahwa sisanya itu adalah 24x dikurangi 30. Pangkat dari sisa adalah pangkat 1. Nah, sekarang kita mulai dengan teorema sisa. Teorema sisa 1. Pembagi berbentuk x min k. Bunyinya seperti ini. Jika suatu polinomial fx dibagi dengan x min k, maka sisa pembagiannya adalah s sama dengan fk. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa s sama dengan fk itu merupakan nilai polinomial kan ya. Nah, lebih jelasnya nanti kita ke contoh. Teorema sisa 2. Pembagi berbentuk ax ditambah b. Jika suatu polinomial fx dibagi dengan ax ditambah b, maka sisa pembagiannya adalah s sama dengan
F dalam kurung min B per A. Oke, di sini ada catatan, sisa pembagian dapat ditentukan dengan cara bisa yang nomor satu substitusi langsung, terus pembagian bersusun, ataupun pakai corner. Nah, kita coba lihat contoh. Carilah sisa pembagi polinomial fx sama dengan 8x pangkat 3 dikurangin 3x pangkat 2 ditambah 5 dengan x min 2. Nah, di sini pertama saya pakai cara substitusi. Pembagi, awalnya dari pembaginya dulu. Pembaginya adalah x min 2. Maka nantinya pembagi ini saya jadikan sama dengan 0 dulu. Kemudian didapat ketika dapat x-nya sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 ini disubstitusikan ke polinomial menggantikan x. Berarti F2 sama dengan 8 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 2 pangkat 2 plus 5. Kemudian didapat F2 sama dengan 64 kurangi 12 ditambah 5 dan didapat F2 57. Nah, jadi sisa pembagiannya adalah 57. Yang kedua, saya pakai cara Horner yang udah kita bahas sebelumnya. Sama, awalnya dari pembaginya dulu, x min 2 saya jadikan sama dengan 0 dulu, berarti x-nya sama dengan 2. Nah, kita buat Hornernya. Awalnya pembaginya dulu, x sama dengan 2 kita taruh di sebelah kiri. Kemudian ini boleh ditulis, boleh enggak. Kita tentukan karena polinomialnya dimulai dari x pangkat 3, maka berkurang 1 ke yang sebelah kanannya menjadi x pangkat 2, kemudian x pangkat 1 dan konstanta. Nah, yang diperlukan sebenarnya kan koefisiennya. Koefisien dari x pangkat 3 adalah 8, koefisien dari x pangkat 2 adalah min 3, koefisien dari x itu di situ tidak ada x-nya berarti 0, konstantanya 5. Awalnya seperti biasa, 8 kita tarik ke bawah, 8 dikalikan 2 hasilnya adalah 16. Kemudian negatif 3 ditambah 16, 13. 13 kali 2, 26. 0 ditambah 26, 26. 26 kali 2, 52. 5 ditambah 52, 57. Nah, yang sisanya yang mana? Yang terakhir ini merupakan sisa pembagi. Itu dengan cara Horner. Oke, contoh yang lain. Tentukan nilai P jika polinomial fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi px ditambah 7 dibagi dengan 3x ditambah 2 memberikan sisa 5. Nah, awalnya sama dengan yang tadi. Pembaginya dulu kita lihat. Pembaginya adalah 3x ditambah 2. Saya jadikan sama dengan 0. Berarti saya dapat x-nya sama dengan negatif 2 per 3. Kalau menggunakan cara Horner, berarti awalnya di sebelah kiri saya tulis x sama dengan negatif 2 per 3 dari pembaginya. Kemudian karena polinomialnya berderajat 3, maka selanjutnya pangkat 2, pangkat 1 dan konstanta. Dan saya tulis kembali koefisien-koefisiennya. Awalnya 6, tarik ke bawah, 6 kali min 2 per 3 hasilnya min 4. Min 4 min 2 ditambah negatif 4, negatif 6. Negatif 6 dikali negatif 2 per 3 hasilnya 4. Negatif P ditambah 4, negatif P tambah 4. Negatif P tambah 4 dikali negatif 2 per 3, 2 per 3 P dikurangi 8 per 3, 2 per 3 P ditambah 13 per 3. Nah, yang terakhir ini kan sisa pembagian kan ya. Sedangkan di soalnya kita ketahui bahwa sisa pembagiannya adalah 5. Ditanyakannya P. Maka nantinya 2 per 3 P ditambah 13 per 3 itu akan sama dengan 5.
Sehingga kita dapat dikalikan dengan 3 kedua ruas, 2P ditambah 13 sama dengan 15, 2P sama dengan 2, dan P-nya adalah 1. Jadi nilai P adalah 1. Nah, pengembangan teorema sisa. Ini ke pembagi berbentuk X dikurangi A dikali dengan X dikurangi B, atau pembaginya berbentuk pangkat 2 yang bisa difaktorkan. Misalkan polinomial fx dibagi dengan x min A dikali x min B memberikan hasil bagi hx dan sisa sx. Maka nantinya bisa kita tulis fx sama dengan x min A dikali x min B dikali hx ditambah sx. Nah, sx-nya di sini seperti saya bilang tadi sebelumnya, sebelum kita membahas teorema sisa, kalau misalkan ada f pembagi yang pembaginya merupakan pangkat 2, maka sisa pembagiannya berarti 2 dikurangi 1. Sisa pembagiannya itu berderajat maksimum pangkat 1. Berarti nantinya sx-nya itu bisa dimisalkan sebagai px ditambah q. Oke, contoh. Jika fx dibagi dengan x tambah 1 dan x dikurangi 4, maka sisanya berturut-turut adalah negatif 3 dan 17. Tentukan sisanya jika fx dibagi dengan x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 4. Solusi. Menurut teorema sisa 1, kita dapat fx dibagi dengan x tambah 1, sisanya min 3 katanya. Maka dengan kata lain f dalam kurung min 1 itu sama dengan min 3. Fx dibagi x min 4, sisanya 17. Maka bisa kita tulis f4 sama dengan 17. Nah, misalkan fx dibagi dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Hasil baginya hx dan sisanya adalah sx sama dengan ax ditambah b. Maka nantinya bisa kita tulis fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x min 4 dikali hx ditambah ax tambah b. Nah, kemudian ketika x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 difaktorkan, kita dapati x tambah 1 dikali x kurangi 4 kali hx, tetap itunya mah ditambah ax ditambah b. Nah, ketika f negatif 1, kenapa f negatif 1? Dari yang diketahui tadi, f negatif 1 sama dengan min 3. Nah, maka nantinya x-nya ganti dengan negatif 1, sehingga jadi negatif 1 tambah 1 dikali negatif 1 dikurangi 4 kali h negatif 1 ditambah a kali negatif 1 tambah b akan sama dengan negatif 3. Nah, kalau kita sederhanakan lagi akan didapat min a ditambah b sama dengan negatif 3. Ini jadikan persamaan 1. Dengan cara yang sama untuk F4, berarti nantinya 4 tambah 1 dikali 4 kurangi 4 kali H4 ditambah A kali 4 ditambah B sama dengan 17. Nah, disederhanakan kembali nantinya jadi 4A ditambah B sama dengan 17. Ini jadikan persamaan kedua. Nah, kemudian dari persamaan satu dan persamaan kedua ini diperoleh dua persamaan sehingga bisa kita eliminasi. Didapat min 5A sama dengan min 20. A-nya sama dengan 4. Nah, dengan mensubstitusikannya didapat B-nya sama dengan 1. Jadi, sisa pembagiannya yang mana? Tadi kan misalkan sisanya itu adalah AX ditambah B. Berarti sisa pembagiannya adalah
4x ditambah 1. Itu jawabannya. Oke. Untuk lebih memahami lagi pemahaman tentang teorema sisa ini, boleh dikerjakan 5 soal seperti di bawah ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, boleh nanti di komentar, silahkan. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.